Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Kali ini nih kita mau kupas topik yang kayaknya selalu ada aja ya, selalu hangat dibicarakan. Utang negara. Sering banget kita dengar angkanya, tapi artinya apa sih? Nah, hari ini kita coba lihat lebih spesifik. Gimana posisi utang Indonesia kalau dibandingin sama negara lain di dunia? Terus nanti kita juga bakal lihat pandangan resmi pemerintah kita, seberapa aman sih sebenarnya kondisi utang kita ini. Nah, buat ngobrolin ini, kita udah siapin beberapa sumber nih. Pertama, ada kompilasi data internasional dari lembaga kayak World Population Review, Country Economy, IMF, PBB, Visual Capitalist yang dirangkum detik.com. Biar kita dapat gambaran globalnya gitu. Kedua, kita juga lihat pernyataan langsung dari Menteri Keuangan kita, Bapak Purbayodi Sadewa, sama Dirjen PPR Kemenkyu Baka Suminto. Ini infonya dari tribunus.com. Penting nih buat tahu perspektif dari dalam. Pertanyaan utamanya ya pasti ini. Seberapa gede sih utang Indonesia di panggung dunia? Dan mungkin yang lebih penting buat Anda, perlu khawatir nggak sih sama angka-angka ini? Yuk kita bedah bareng-bareng. Kita mulai ya. Oke, siap. Sebelum kita loncat ke angka-angka global yang kadang bikin, wah gitu ya, ada baiknya kita samain dulu nih, apa sih utang negara atau utang nasional itu? Gini, secara gampang ya, ini tuh akumulasi total pinjaman pemerintah suatu negara. Ke siapa pinjemnya? Ya bisa ke macam-macam pihak, bisa individu, bisa perusahaan swasta dalam negeri, bisa juga ke pemerintah negara lain atau lembaga keuangan internasional gitu. Biasanya muncul karena yaitu pengeluaran pemerintah lebih gede dari pendapatan. Nah, kemampuan negara buat nanggung sama bayar utangnya itu seringnya diukur atau dibandingin sama ukuran ekonominya. Paling umum ya pakai PDB, produk domestik bruto. Jadi bukan cuma soal berapa miliar atau triliun dolarnya aja, tapi juga seberapa besar utang itu dibanding kapasitas ekonomi negara itu sendiri. Ya mirip-mirip orang lah ya, punya cicilan gede mungkin nggak apa-apa kalau gajinya juga gede banget, tapi jadi masalah kalau gajinya pas-pasan. Itu pinjaman pemerintah, lihatnya juga dari PDB. Nah, sekarang posisi Indonesia gimana? Kalau lihat data global tadi, yang dari World Population Review itu, Indonesia katanya ada di peringkat 18 dunia. Untuk jumlah utang nasional terbanyak ya, secara absolut. Angka spesifiknya nih, untuk 2024 utang kita disebut sekitar 543 miliar dolar AS. Terus ada juga proyeksi rasio utang ke PDB buat 2025, katanya 28,41%. Ada lagi data utang per kapita, jadi total utang dibagi jumlah penduduk, sekitar 1.501 dolar AS per orang. Peringkat 18 dari hampir 200 negara, kedengarannya lumayan tinggi ya? Peringkat 18 memang kedengeran lumayan ya, tapi kayak yang tadi kita singgung, angka absolut ini perlu kita lihat konteksnya juga. 543 miliar dolar itu gede jelas. Cuma buat negara seukuran Indonesia, ekonomi dan penduduknya, angka ini ya perlu ditempatkan di konteks yang pas. Makanya nanti kita bakal banyak ngomongin rasio utang ke PDB, tapi sebelum ke sana, yang menarik juga nih, posisi kita kalau dibandingin sama tetangga-tetangga di ASEAN. Data yang Anda sebut tadi kan 543 miliar dolar ya. Nah, itu memang lebih gede dari misalnya Thailand yang utangnya sekitar 319,8 miliar dolar atau Malaysia sekitar 278,8 miliar dolar. Tapi angka utang kita ini masih di bawah Singapura loh. Singapura kan negaranya kecil tapi ekonominya maju banget ya. Utangnya malah tercatat 888,3 miliar dolar. Jadi ya bisa dibilang di antara negara gede ASEAN, posisi utang absolut kita itu di tengah-tengah lah. Nggak paling gede, tapi bukan yang paling kecil juga. Oh gitu ya, menarik juga perbandingan regionalnya. Jadi ada gambaran lebih dekat. Oke, sekarang kita zoom out lagi nih, ke level global. Siapa aja nih pemain besar di Liga Utang Dunia? Kita lihat 10 besarnya ya. Utang nasional terbesar dalam dolar AS, data 2024 yang sama. Nomor 1, ini kayaknya nggak kaget ya, Amerika Serikat. Utangnya, 32,9 triliun dolar AS. Nomor 2 ada China, raksasa ekonomi Asia, utangnya 15 triliun. Terus ketiga, Jepang, 10,9 triliun. Nah, setelah 3 besar ini, ada Inggris sama Prancis, mirip-mirip angkanya, sekitar 3,4 triliun. Terus Italia 3,1 T, India 3 T, Jerman 2,8 T, Kanada 2,3 T, dan yang ke-10 ada Brazil, sekitar 1,8 triliun dolar. Dari daftar ini ada beberapa yang kayaknya perlu kita lihat lebih detail ya. Amerika Serikat misalnya.
utang absolut paling gede. Sumber kita bilang, pengeluaran pemerintah AS itu hampir selalu lebih gede dari pendapatannya tiap tahun. Katanya malah nggak ada surplus anggaran federal sejak 2001. Wow, ini nunjukin pola defisit terus-menerus ya. Nah, soal rasio utang ke PDB-nya, ada catatan nih di sumber kita. Ada yang bilang 118,73% buat 2024, tapi di daftar peringkatnya ada proyeksi 88,45% buat 2025. Ya, kita catat aja ada beda data ini ya. Betul, variasi data memang bisa terjadi tergantung sumber dan waktu pengambilan datanya. Terus kita lihat China. Ekonomi terbesar kedua, utangnya juga kedua terbesar, 15 triliun dolar. Yang menarik, rasio utang ke PDB-nya di 2024 sekitar 84,38%. Angka ini katanya naik lumayan tajam loh dibanding 10 tahun lalu. Tahun 2014 itu masih sekitar 41,54%. Mungkin ini karena pembangunan infrastruktur gila-gilaan itu ya? Sangat mungkin, pembangunan infrastruktur besar-besaran memang butuh biaya yang nggak sedikit dan seringkali dibiayai awat utang. Nah, terus Jepang, utang absolut ketiga terbesar, ini nih yang benar-benar bikin melongo. Jepang itu punya salah satu rasio utang ke PDB paling tinggi di dunia. Angkanya itu 256,3% buat 2024. Bayangin, utangnya lebih dari 2,5 kali lipat PDB-nya setahun. Gila banget angkanya dibanding negara lain. Kok bisa ya mereka ngelolanya? Salah satunya, sebagian besar utang pemerintah Jepang itu dalam bentuk obligasi pemerintah Jepang atau JJB dipegangnya sama investor domestik, termasuk bank sentralnya sendiri, Bank of Japan, sama dana pensiun domestik. Ini beda sama negara yang utangnya banyak dipegang asing kan, jadi lebih rentan sama sentimen pasar global. Terus Jepang juga historisnya punya tingkat tabungan domestik yang tinggi, jadi ada bantalan domestik itu. Oh, jadi kepemilikan domestik itu penting ya? Penting banget. Itu mengurangi risiko nilai tukar dan risiko ketergantungan pada investor asing yang mungkin lebih labil. Nah, contoh Jepang, AS, sama China ini lagi-lagi nunjukin pentingnya kita lihat lebih dari sekedar angka absolut utang. Triliunan dolar emang kedengeran gede banget, tapi konteks ekonomi domestiknya, siapa yang megang utangnya, dan tentu aja rasio utang ke PDB itu kasih gambaran yang jauh lebih utuh soal kesehatan fiskal negara. Kenapa sih negara-negara ini utangnya gede-gede? Ya, umumnya buat biayain kebutuhan publik. Infrastruktur, layanan sosial kayak pendidikan, kesehatan, stimulus ekonomi pas krisis, investasi jangka panjang buat pertumbuhan. Jadi utang itu bisa jadi alat penting buat pembangunan asal ya itu tadi, dikelola dengan bijak dan berkelanjutan. Kuncinya di manajemen risiko sama kapasitas bayarnya. Oke, makin jelas nih gambaran besarnya. Kita udah lihat peta global, perbandingan regional, contoh negara-negara gede. Sekarang kita balik fokus ke dalam negeri. Setelah lihat posisi Indonesia di dunia, gimana sih pemerintah kita sendiri menilai kondisi utang nasional kita? Nah, ini kita punya kutipan dari Menteri Keuangan, Pak Purbaya Yudisadewa, pernyataannya sekitar akhir Oktober 2025. Beliau bilang, kondisi utang pemerintah Indonesia saat ini, itu, kutipannya, aman terkendali. Beliau malah minta masyarakat gak perlu khawatir berlebihan soal besaran utang ini. Angka yang disebut waktu itu, total utang per akhir Juni 2025 mencapai 9.138 triliun rupiah. Beliau malah sempat nanya retoris gitu, kenapa Anda khawatir tentang utang? Kayak nunjukin pemerintah cukup yakin gitu ya. Ya, argumen utama di balik keyakinan Pak Menteri itu, kalau kita lihat dari sumbernya, terkait sama cara lembaga pemeringkat kredit internasional kayak S&P, Moody's, Fitch menilai utang suatu negara. Kata Pak Menteri, ada dua faktor utama yang mereka lihat. Pertama, kemauan bayar, willingness to pay. Kedua, kemampuan bayar, ability to pay. Nah, kemampuan bayar ini yang sering diukur pakai indikator angka. Terutama ya dua itu, rasio defisit anggaran terhadap PDB sama rasio total utang pemerintah terhadap PDB. Oh, jadi ada standar ukurnya ya? Ada. Pak Menteri terus merujuk ke salah satu standar internasional yang sering jadi acuan, namanya kriteria konvergensi Maastricht atau Maastricht Treaty. Sedikit konteks ya, perjanjian ini tuh dasarnya Uni Eropa. Isinya ada aturan fiskal buat negara anggota biar ekonominya stabil.
Nah, dua aturan utamanya itu, batas maksimal defisit anggaran tahunan 3% dari PDB, sama batas maksimal rasio total utang pemerintah 60% dari PDB. Walaupun ini awalnya buat Eropa, tapi angka 3% dan 60% ini jadi sering banget dipakai sebagai benchmark atau patokan sama banyak negara dan analis di dunia buat nilai kesehatan fiskal. Nah, terus posisi Indonesia gimana kalau dibandingin sama patokan Maastricht Treaty itu, kata Pak Menteri. Beliau bilang posisi kita bagus banget. Defisit anggaran kita katanya di bawah 3% PDB. Dan yang lebih penting soal utang ini, rasio utang kita ke PDB itu di bawah 40%. Jauh kan, di bawah batas 60%. Makanya beliau simpulkan, jadi dengan standar internasional yang paling ketat pun kita masih prudent. Prudent itu artinya hati-hati, bijaksana gitu ya. Jadi klaimnya pakai standar Eropa yang ketat aja, kita masih aman. Betul. Dan untuk angka yang lebih pasti, kita juga punya data dari Ditjen PPR Kemenkyu, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Ini disampaikan Dirjennya, Pak Suminto, sekitar pertengahan Oktober 2025. Perlu tahu juga, Ditjen PPR ini memang unit Kemenkyu yang tugasnya ngurusin utang negara. Dari mulai ngerencanain, nerbitin, sampai ngelola risikonya. Nah, Pak Suminto ini konfirmasi angka utang pemerintah per akhir Juni 2025 itu 9 triliun 138 triliun. Beliau nambahin angka ini setara dengan 39,86% dari PDB Indonesia waktu itu. Oke, jadi angkanya 39,86% ya? Iya, 39,86%. Angka ini kan jelas banget di bawah batas maksimal 60% dari PDB yang udah ditetapin di hukum kita sendiri, yaitu di UU Keuangan Negara nomor 17 tahun 2003. Jadi selain klaim aman dibanding standar internasional, pemerintah juga nekenin kalau pengelolaan utang kita masih sesuai aturan main hukum di Indonesia. Betul. Penegasan serupa juga dari Pak Suminto ya. Beliau bilang pengelolaan utang negara selalu dilakukan secara prudent, hati-hati, terukur, dan yang penting dalam batas kemampuan bayar negara. Ini nguatin narasi Pak Menteri tadi. Pak Menteri Purbaya juga pakai perbandingan rasio utang kita sama negara lain buat nguatin argumen aman relatif ini. Beliau contohin rasio kita yang di bawah 40% itu kan jauh lebih rendah dibanding AS yang sekitar 100%, meskipun tadi ada catatan variasi data ya, tapi ini angka perbandingan beliau. Terus Jepang yang tinggi banget sekitar 275%, bahkan Singapura yang maju itu sekitar 90%. Tentu aja ya, bandingin gini perlu hati-hati juga, karena struktur ekonomi tiap negara beda. Tapi ini dipakai buat nunjukin secara relatif beban utang kita dibanding ukuran ekonomi kita itu nggak sebesar banyak negara maju lain. Selain soal kondisi saat ini, Pak Menteri juga ngomongin komitmen ke depan ya? Iya, beliau negasin pemerintah akan terus jaga defisit anggaran di bawah 3% PDB. Katanya kebijakan disiplin fiskal ini nggak akan berubah dalam waktu dekat. Ini semacam sinyal ke pasar dan publik kalau pemerintah serius jaga kredibilitas fiskal. Dengar penjelasan pemerintah yang kedengarannya meyakinkan banget soal aman terkendali ini, saya jadi kepikiran nih, oke lah, rasio utang dan defisit itu penting. Tapi ada nggak sih faktor risiko lain di luar angka-angka utama itu yang mungkin perlu kita waspadai juga? Misalnya kalau tiba-tiba kondisi ekonomi global berubah drastis gitu, atau pasar keuangan lagi gonjang-ganjing. Nah, itu pertanyaan bagus banget. Memang benar, meskipun indikator utama kayak rasio utang PDB dan defisit PDB nunjukin posisi yang relatif aman sekarang, dan sesuai aturan hukum sama benchmark internasional, ngelola utang negara itu selalu ada resikonya. Pemerintah sendiri lewat Ditjen PPR tadi pasti melakukan manajemen resiko kok. Beberapa risiko yang umum itu misalnya risiko pasar, kayak perubahan suku bunga global atau domestik. Ini bisa ngaruh ke biaya nerbitin utang baru atau beban bunga utang lama yang bunganya ngambang. Terus ada resiko nilai tukar, terutama buat utang yang pakai mata uang asing. Kalau rupiah melemah, ya beban bayar utang falas dalam rupiah jadi naik kan? Oh iya benar juga ya. Ada lagi risiko pembiayaan kembali atau refinancing risk. Ini risiko susah dapat dana baru buat lunasin utang yang jatuh tempo, apalagi kalau pasar lagi nggak bagus. Terus risiko ekonomi makro secara umum, kayak pertumbuhan ekonomi melambat, itu juga bisa ngaruh ke kemampuan negara dapat pendapatan buat bayar utang.
Pemerintah pasti sadar risiko ini dan biasanya punya strategi buat ngurangin dampaknya. Misalnya jaga komposisi utang falas sama rupiah seimbang, ngatur jatuh tempo utang biar nggak numpuk di satu waktu, dan jaga kepercayaan investor. Jadi meskipun klaim aman itu berdasarkan data sekarang, waspada sama manajemen risiko yang bagus itu tetap penting banget ke depannya. Oke, makasih penjelasannya, jadi lebih seimbang ya lihatnya. Nah sekarang kita coba lihat lebih dalam lagi soal komposisi utang kita. Dari total 9.138 triliun per Juni 2025 tadi, itu isinya apa aja sih? Oke, dari data Ditjen PPR Kemenko yang sama, utang 9,138 triliun itu bisa kita pecah jadi dua bagian utama. Pertama, komponen pinjaman. Totalnya sekitar 1.157,18 triliun rupiah. Pinjaman ini juga dibagi lagi, ada pinjaman dari luar negeri, misalnya dari Bank Dunia, ADB, atau negara lain lewat skema bilateral. Nah ini nilainya 1,108,17 triliun rupiah. Terus ada pinjaman dari dalam negeri, jumlahnya jauh lebih kecil, cuma sekitar 49,01 triliun. Jadi pinjaman luar negeri lebih dominan ya untuk komponen pinjaman? Betul, untuk komponen pinjaman iya. Tapi komponen kedua ini yang nilainya paling gede dari total utang kita. Namanya surat berharga negara atau SBN. Total nilai SBN yang beredar itu 7,980,87 triliun. Gede banget kan? SBN ini intinya surat utang yang dikeluarin pemerintah buat biayain defisit atau proyek. Semacam janji bayar gitu dari pemerintah ke investor yang beli. Bisa institusi, bisa individu. Oh, jadi mayoritas utang kita itu bentuknya SBN ya, bukan pinjaman langsung? Iya, betul sekali. Mayoritas dalam bentuk SBN. Nah, yang menarik lagi dari komposisi SBN ini, mayoritasnya diterbitkan dalam mata uang rupiah. Nilainya 6.484,12 triliun. Sementara SBN yang pakai mata uang asing, kayak dolar AS atau euro, nilainya sekitar 1.496,75 triliun. Jadi dominasi SBN rupiah ini cukup signifikan. Apa artinya itu kalau didominasi rupiah? Ini ada plus minusnya. Positifnya, ini bagus buat ngurangin resiko nilai tukar. Kan bayar bunga sama pokoknya pakai rupiah, jadi lebih stabil buat anggaran negara kalaupun kurs rupiah naik turun. Tapi di sisi lain, ini juga artinya pemerintah cukup bergantung sama pasar keuangan domestik kita, kayak perbankan, dana pensiun, asuransi, investor retail lokal buat nyerap SBN ini. Jadi stabilitas dan kedalaman pasar keuangan domestik kita jadi faktor penting juga. Oke. Jadi setelah kita bedah semua ini, dari peringkat global, perbandingan, pantangan pemerintah, sampai komposisinya, apa nih rangkuman utamanya? Apa yang perlu kita ingat? Rangkuman utamanya gini, secara nilai absolut, utang Indonesia emang gede. Peringkat 18 dunia ya, per 2024, sekitar 543 miliar dolar. Di bawah raksasa kayak AS, China, Jepang, tapi di atas beberapa tetangga ASEAN kayak Thailand, Malaysia, walau masih di bawah Singapura. Tapi narasi utamanya adalah penting banget buat lihat lebih dari angka absolut itu. Fokus ke rasio utang terhadap PDB. Rasio ya, kuncinya. Betul. Berdasarkan rasio ini, posisi Indonesia per Juni 2025 itu di 39,86%. Angka ini kan jelas di bawah batas 60% di UU Keuangan Negara kita, dan juga di bawah benchmark internasional kayak Maastricht Treaty. Rasio ini juga relatif lebih rendah dibanding banyak negara maju dan beberapa negara berkembang lain. Nah, atas dasar inilah pemerintah terus bilang posisi utang kita aman, dikelola secara hati-hati, prudent, dan terukur. Komposisi utang yang didominasi SBN rupiah juga jadi salah satu faktor yang bantu kelola risiko nilai tukar. Tentu saja ya, kayak yang tadi udah disebut, utang negara itu kayak pisau bermata dua ya. Kalau dikelola benar, bisa jadi alat buat percepat pembangunan, tingkatkan kualitas SDM, dorong ekonomi. Tapi kalau nggak hati-hati, ya bisa jadi beban buat generasi berikutnya. Data global tadi juga nunjukin kan, beda-beda banget kondisi utang tiap negara. Strategi dan tantangannya juga beda-beda. Nah, ini membawa kita ke satu pertanyaan penutup nih. Mungkin bisa jadi bahan renungan buat Anda. Mengingat porsi terbesar utang Indonesia itu kan SBN dalam rupiah ya. Kira-kira nih, menurut Anda, dinamika di pasar keuangan domestik kita, kayak perubahan suku bunga BI, kondisi likuiditas bank, sentimen investor lokal, itu bisa seberapa besar pengaruhnya ke stabilitas dan risiko pengelolaan utang negara kita ke depan? Ini jadi pertanyaan penting sih, soal hubungan erat antara kebijakan fiskal, pengelolaan utang, sama kesehatan pasar keuangan domestik kita sendiri.
Wah, pertanyaan yang menarik banget buat kita pikirkan bersama. Oke, dengan pemikiran itu, kita sudahi dulu ya sesi pembahasan mendalam kita kali ini soal posisi utang negara Indonesia di panggung global dan analisis keamanannya. Semoga obrolan kita tadi bisa kasih Anda pemahaman yang lebih utuh dan seimbang ya soal isu yang kompleks ini. Terima kasih sudah menyimak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.